Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junarto Kurniawan. Saya peserta Laskar CPNS dari KP2MI kelas A2 kelompok 4. Di sini saya akan menceritakan agenda saya atau learning journal saya pada agenda pertama. Sebelumnya, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran saya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu emosi atau pembelajaran secara mandiri. Yang kedua adalah distance learning, yaitu pembelajaran secara tatap maya melalui Zoom. Nah, pada Learning Journal Agenda 1 ini akan membahas mengenai tiga besaran, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Dan yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Nah, secara garis besar, dari ketiga ini dapat dirangkum menjadi berikut. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau cara berpikir bangsa Indonesia untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, serta cinta tanah air berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selain wawasan kebangsaan juga di agenda 1 poin pertama terdapat juga nilai bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional dan pertahanan, nilai dasar bela negara meliputi 5, yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta 5. Kemampuan awal untuk bela negara. Nah, pembahasan yang kedua pada agenda 1 ini yaitu analisis isu kontemporer. Secara garis besar yaitu menganalisis isu-isu yang terjadi secara aktual atau terkini yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, di mana dalam analisis isu-isu kontemporer ini contoh-contohnya yaitu yang pertama seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, pencucian uang atau money laundering, proxy war, serta kejahatan komunikasi massa atau kejahatan mass communication. Nah, dalam menganalisis isu-isu tersebut, kita harus menggunakan beberapa teknik analisis isu kontemporer yang dapat digunakan, yaitu yang pertama APKL, yang kedua kita bisa menggunakan Fishbone, yang ketiga USG, dan yang terakhir adalah McNamara. Nah, untuk yang poin ketiga dalam agenda 1 ini yaitu kesiapsiagaan bela negara, yaitu suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Nah, secara garis besar kesiapsiagaan negara ini harus ditandai dengan kemampuan awal suatu bela negara. Nah, kemampuan awalnya apa aja? Yaitu yang pertama kesehatan jasmani, yang kedua yaitu kesiapsiagaan mental, yang ketiga kesehatan mental, dan yang terakhir kearifan lokal. Nah, dalam pembelajaran agenda 1 ini, baik oleh kita mendapat beberapa tugas oleh pemateri kita yaitu Pak Agung dari Kemdagri, yaitu beberapa tugas individu seperti yang terlihat tugas bikin membuat resume dan membuat video baris berbaris, serta tugas kelompok kita melakukan analisis isu kontemporer. Untuk kelompok kami yaitu kelompok 2 mendapat analisis terkait dengan isu bela negara yaitu analisis informasi berita hoax. Nah, setelah kita melakukan diskusi dinamika di dalam kelompok, kemudian kita juga memaparkan kepada pemateri yaitu Pak Agung, serta melakukan diskusi untuk perbaikan-perbaikan apa saja yang terdapat dalam analisis isu kontemporer. Nah, setelah itu saya juga mendapat tugas individu lagi yaitu melakukan rencana aksi bela negara. Cara rencana ini nantinya akan diimplementasikan sesuai dengan matriks ini, yaitu pada saat habituasi. Nah, kesimpulannya adalah jadi selama saya
melakukan pembelajaran agenda satu, baik MOOC maupun distance learning, ada beberapa hal yang dapat saya beberapa ambil poin, yaitu yang satu, manajemen waktu dengan baik, baik MOOC, distance learning, maupun mengerjakan tugas individu dan mengerjakan tugas kelompok. Di sini saya merasakan ada beberapa hal eh, atau kesulitan untuk manajemen waktu karena memang dari sisi eh, MOC, distance maupun tugas itu ada beberapa poin yang membutuhkan banyak waktu. Sehingga untuk mengatasinya saya melakukan priority. Jadi saya memprioritaskan tugas-tugas yang dirasa penting dan siap untuk dikerjakan serta memanage atau mengatur tugas-tugas itu berdasarkan urutan dari banyaknya waktu yang dibutuhkan. Selain itu juga terdapat pengalaman di kelas dengan pemateri yaitu Pak Agung itu cukup menarik serta kondusif, di mana pematerian dinamika dua arah itu terjadi, walaupun dilakukan tatap maya, tapi yang menurut saya materi untuk di kelas pun sangat cukup efektif. Sekian presentasi dari saya untuk distance learning agenda pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.